إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Fatahillah Pasar Tanah Abang yang saya muliakan, dari jemaah Masjid Salat Zuhur, melanjutkan dari serial kajian Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas part yang ketiga, seri yang ketiga dari adab dan hikmah di balik tidurnya, istirahatnya Nabi SAW. Insyaallah pada pertemuan kali ini pertemuan terakhir dari tema ini. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, perkara yang ada pada diri kita, perkara keseharian kita perlu kita tadabburi, perlu kita telaah. Kapan kita sehat, kapan kita sakit, juga perlu kita ambil sebabnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri Anda hendaknya Anda mengoreksi, hendaknya Anda memperhatikan pada diri Anda. Mungkin ada di antara diri Anda yang sakit, ternyata penyebab penyakit di antaranya adalah makanan yang Anda makan. Mungkin ada sebab di antara yang lainnya adalah kurangnya istirahat. Mungkin ada sebab di antara yang lainnya lifestyle dia enggak baik. Maka perlu kita tadabburi diri kita. Di antara kesempurnaan dan termasuk tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi hambanya ini, yaitu apa? Rasa kantuk tidur. Itu adalah kesempurnaan yang menunjukkan apa? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya manusia enggak bisa tidur, maka cukuplah dikategorikan dia sakit, enggak sehat. Sebagaimana dalam definisi kedokteran klasik timur, definisi sehat adalah enak makan, enak tidur, dan enak perasaan. Seandainya Anda nggak enak tidur, cukup dikatakan Anda sebenarnya sedang sakit. Dan termasuk tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita apa? Enak tidur, nyaman. Tidur nggak perlu minum obat penenang, tidur nggak perlu pakai ancang-ancang yang panjang. Tidur subhanallah di malam hari tidak sampai mengalami buang air kecil 3 kali 5 kali semalam. Nah, ini semua menunjukkan apa? Anda sedang sakit. Haknya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, Allah tidaklah ngantuk, Allah tidaklah tidur. Sebagaimana hadis Abu Musa riwayat Imam Bukhari, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanam wa la yanbaghi an yanam." Sesungguhnya Allah tidaklah tidur dan tidak pantas untuk Allah tidur. Dan oleh karena itu kita tidak boleh menyamai Allah Subhanahu wa taala, karena kita hanyalah seorang hamba. Dan adapun antara Allah dengan manusia, ada para rasul, ada para nabi, yang Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah," ketika itu Aisyah sedang sakit kepala, "Wa ra'sah," aduh, hai, sakit sekali kepalaku. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Wa ana ya Aisyah wa ra'sa." Aku juga begitu ya Aisyah, kepalaku juga kadang sakit. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, hal tu'ak kama yu'aku an-nas au nas?" Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah kamu merasa sakit sebagaimana kami merasa sakit?" Kemudian kata Rasulullah SAW, "U'ak kama yu'aku rajulan." Sesungguhnya aku sakit sebagaimana dirasakan apa? Sakitku seperti sakitnya 2 orang laki-laki. Ya. Dan Nabi SAW juga menyampaikan hadis, "Inna asyadan nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian setelahnya dan setelahnya dia orang-orang soleh. Menunjukkan sakitnya Nabi berlipat-lipat daripada sakitnya manusia biasa. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna ainai tanaman wala yanamu qalbi."
Dalam riwayat, wa kadzalika al-anbiya war rusul. Ya Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidaklah tidur. Begitu pula para nabi dan rasul. Dan pernah beberapa hadis sampai kepada Nabi SAW dalam keadaan Nabi sedang tidur. Di antaranya juga pernah Nabi sedang tidur diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril untuk melihat suasana surga, suasana neraka. Pernah dalam satu momen melihat apa yang terjadi di alam kubur. Ketika Nabi melihat di alam kubur, menanjak tanjakan gunung yang sangat terjal, dituntun oleh dua malaikat, dan di situ diperlihatkan di alam kubur ada manusia yang sedang renang. Ketika sudah renang sampai tepian, mulutnya dijejali dengan batu. Nah, nasallallahu alaihi. Kemudian Rasulullah bertanya, "Man hadzal rajul?" Siapa laki-laki ini? Laki-laki ini adalah orang yang makan uang riba. Ini masih di alam kubur. Nah, kemudian Rasulullah melihat ada orang, subhanallah, ketika ditampakkan di alam kubur, ada yang hidungnya dirobek, matanya dirobek, mulutnya dirobek. Kemudian Rasulullah tanya, "Man hadzal rajul?" Siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang dari bangunnya sampai tidurnya lagi, bicaranya isinya hanya kedustaan. Kemudian ada lagi orang-orang yang telanjang, seperti di atas tungku, kemudian dinyalakan di bawahnya api. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa mereka ini? Mereka adalah orang yang yang suka berzina. Kemudian ada pula di alam kubur disiapkan ada manusia yang dijadikan kukunya dari tembaga, yang dia mencabik-cabik wajah dan dadanya sendiri. Kemudian Rasulullah bertanya, "Man hadzal rajul?" Ini adalah orang yang suka membicarakan aib saudaranya, ghibah. Kemudian ada yang subhanallah kepalanya dihancurin. Setelah hancur dikembalikan lagi kepalanya oleh Allah, ditimpa lagi dengan batu besar oleh malaikat. Oh subhanallah, ini mengerikan. Ternyata Rasulullah ketika matanya tidur, hatinya nggak tidur. Dia juga menerima wahyu. Nah, adapun manusia matanya tidur, hatinya juga tidur. Matanya tidur, hatinya lalai. Inilah manusia. Wa rahmatullahi jami'an. Kalau kita lihat orang-orang di masa silam, sebagaimana Nabi telah sebutkan dalam surat yaitu As-Sajdah ayat yang ke-16, bagaimana tidurnya orang-orang di masa silam, para sahabat, para pendahulu kita. Allah sebutkan, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ini ya, orang-orang di masa silam ketika malam hari lambungnya yaitu dijauhkan dari tempat tidurnya. Ya. Jadi apa? Mereka Masya Allah menghidupkan malam mereka dengan sholat. Nah, dan mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbnya dengan penuh rasa takut, rasa harap, serta mereka menafkahkan apa-apa yang yaitu rezeki yang kami berikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini kondisi mereka. Kalau kita tadabburi tidurnya Nabi SAW betul-betul tidur dalam keadaan sempurna, yang paling seimbang, yang paling banyak didapati manfaat kalau kita lihat lifestyle-nya Nabi, dalam hal ini tidurnya Nabi SAW. Dan bagaimana pendahulu-pendahulu ketika istirahat, Allah juga berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 17, ayat 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur mereka di waktu malam. Ya. Kemudian apa? Wal asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur dan di waktu malam-malam akhir mereka apa? Banyak-banyak istighfar. Ini rahmatullah. Dan disebutkan Nabi SAW, kalau kita katakan berapa jam tidurnya Nabi, 7 jam, 8 jam, 5 jam, sama sekali gak ada dalil tidurnya Nabi sekian jam. Yang jelas, yang biasa dilakukan Nabi SAW tidurnya di awal malam. Bagaimana cara menghitung awal malam? Anda lihat, ini awal malam dalam hitungan Islam. Dilihat dari waktu sholat. Anda lihat waktu maghrib masuk sampai waktu fajar.
Katakan waktu maghrib jam 6, fajar jam 4. Berarti malam itu waktunya 10 jam. Seandainya Nabi SAW tidur di setengah malam, berarti Nabi tidur dari awal malam setelah Isya sampai tengah malam. Kalau kita lihat tengah malam 10 jam seperti kita hitung, berarti jam 11 malam adalah tengah malam. Setelah itu sholat malam, sepertiga malam sholat, sampai sekitar 1/6 sisa dari malam Nabi istirahat lagi. Dan Nabi SAW suka dengan puasa yang terbaik, yaitu puasa Daud. Dan sholat yang terbaik adalah sholat Daud, yaitu sholat tidur kemudian sholat lagi. Ini di antara hikmah. Setelah lelah sholat malam, setelah capek melakukan sholat malam, apa yang terjadi? Nabi istirahat. Sehingga apa? Ketika adzan fajar berkumandang, Nabi mendengarkan adzan, sudah siap menuju sholat sunnah, dalam keadaan tubuhnya sudah fit setelah lelah sholat malam. Bayangkan Nabi SAW sholat malam yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, subhanallah. Sampai datang dari para sahabat, ya Aisyah dan sahabat yang lainnya, mereka sering berkata, ya Rasulullah, ya kaki kamu sudah bengkak ya Rasulullah. Ya, kenapa kamu sholat sampai kaki kamu bengkak ya Rasulullah? Kan kamu sudah dijamin masuk surga. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Apa aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang dibaca suratnya panjang-panjang. Utsman bin Affan ketika malam Ramadan sholat di depan Ka'bah 1 rakaat yang dibaca 30 juz. Ya. Ini sholat malam yang dibaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Kaki sudah bengkak duluan. Kena asam urat, gagal jantung, gagal ginjal, nasallallahu alaihi. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kalau kita lihat, masya Allah, tubuh kita sudah punya ritme. Tubuh kita sudah punya ritme. Ritme tubuh kita selepas sholat Isya sudah keluar hormon ya semacam serotonin. Hormon ini merangsang kita untuk istirahat, ngantuk. Maka apa? Jangan dipaksa untuk minum kopi. Boleh begadang, kalau begadang apa? Ada artinya. Kalau begadang ada tujuannya. Begadang mungkin lagi apa? Nulis-nulis artikel. Begadang mungkin ada suatu amanah yang perlu dikerjakan. Silakan. Tapi jangan jadi rutinitas Anda hidup begadang. Ini bukan lifestyle-nya Nabi. Nabi SAW keumuman waktunya selepas sholat Isya, Nabi langsung istirahat. Kecuali di malam Ramadan. Sebagian malam Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, Nabi menghidupkan seluruh malamnya. Habis sholat Isya, tarawih sampai menjelang sahur. Berapa juz yang dibaca? Nah, subhanallah, ini sekali-kali hidupkan. 8:30 sholat tarawih sampai 3:30. Nah, ada yang rukuk tiba-tiba jelungkup. Ada yang sujud gak bangun-bangun. Ternyata sudah keluar air liur di karpet. Nasallallahu alaihi. Ini rahmatullah. Kebiasaan Nabi tidur di awal malam. Dan ini adalah apa? Bioritme tubuh kita. Maka ikuti bioritme tubuh kita, jangan dipaksakan. Dan kebiasaan Nabi, kalau Nabi kantuk langsung mengistirahatkan. Ini kebiasaan Nabi SAW. Nah, juga demikian Nabi tidurnya nggak terlalu panjang, nggak ekstrem kanan, hidup dipenuhi dengan tidur. Juga Nabi nggak pernah meninggalkan tidur. Istirahat, kalau butuh istirahat langsung. Tubuh lelah langsung diistirahatkan. Ini tidur yang seimbang, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Subhanallah. Wa rahimahumullah jami'an. Jangan, kata para ulama, la takun kal qafafish. Jangan Anda hidup seperti kelelawar. Di malam hari gentayangan. Ya. Kenapa? Karena itu kelelawar. Semua punya lifestyle. Lifestyle kelelawar malam ya sudah memang apa? Hormon dia beda, gaya hidup dia beda. Manusia enggak. Manusia enggak seperti demikian. Tapi kalau memang ada pekerjaan shift-shiftan, kadang malam, kadang siang, wah itu kan bukan rutinitas. Ya, hanya sesuatu yang dibutuhkan. Asal hukumnya adalah kita istirahat di malam hari. Nah, wa rahimahumullah jami'an. Dan Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Nabi SAW sebelum tidurnya, kalau kita kupas
banyak yang mungkin kita nggak contoh, belum contoh. Imma karena kita belum menuntut ilmu, atau bisa jadi kita malas, sudah tahu ilmunya. Atau sebagian lain mengingkari apa yang diajarkan Nabi. Ketika sebelum tidur, wudu. Ya. Nah, idza ataitum ila firasyi fatawadda ka wudu'ika lis-shalah. Tsumma tajib ila shiqqikal ayman. Ya, kalau Anda hendak beranjak tidur, maka wudhulah seperti wudhu Anda sholat. Kemudian tidur dengan miring kanan. Ini. Kemudian subhanallah ketika diranjang ada sunnah yang dilupakan. Ranjang itu dikibasi, di bawah selimut juga dibuka, dibersihin. Kita nggak tahu. Sebagaimana kata para ulama, bisa jadi ada kalajengking, bisa jadi ada ular atau hewan yang lainnya, dan bisa jadi ada jin yang ada di atas ranjang. Makanya nggak heran kadang orang lelah, pulang kerja malam langsung nggak wudhu, nggak apa, langsung tidur di atas ranjang. Sunnah-sunnah nggak diamalkan, akhirnya apa? Tindihin. Atau bahasa Indonesianya apa? Ditindih sama kaum jin. Rep-rep, ya. Alhasil. Nah, wah subhanallah ini apa? Terjadi kenapa? Karena kita meninggalkan sunnah. Kemudian subhanallah kebiasaan Nabi SAW, kemudian apa? Banyak berzikir, bertasbih, bertakbir, ya, sampai apa? Terkalahkan oleh kantuknya. Ya. Kemudian sebelum tidur apa yang dilakukan Nabi? Mengumpulkan kedua tangannya sebagaimana hadis Aisyah, kemudian baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian sambil ditiupkan dan apa? Dibasuhkan dari wajahnya, kepalanya dan seluruh tubuh yang mampu dijangkau. Diulangi 3 kali. Kemudian baca apa? Ayat kursi sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian apa? Dia akan dilindungi oleh malaikat sampai dia bangun. Nah, wa subhanallah juga membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian membaca surat Al-Mulk dalam sebagian riwayat. Ya. Fa subhanallah ketika tidur juga baca doa sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, kenapa? Karena perlu kita tadabburi dari tanda kekuasaan Allah, kita bisa tidur dan kita bisa dibangunkan dengan nama Allah. Aku mati dan aku hidup. Kenapa? Karena tidur adalah akhul maut, saudara kematian. Nah, wah ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian ketika tidur tengah malam mimpi buruk, dia terperanjak kaget. Kemudian ada sunnah yang dilupakan. Apa? Meludah beristiadat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludah ke kiri 3 kali. Nah, kemudian subhanallah ketika bangun dari tidur, ya, sambil miring ke kanan, kadang tangannya Rasulullah diletakkan di pipinya, miring ke kanan. Yang sudah kita bahas manfaatnya tidur miring ke kanan. Kenapa? Tidurnya lebih ringan. Kenapa? Karena jantung di sebelah kiri. Kalau miring kanan, jantung nggak terasa berat. Kalau tidur miring ke kiri, jantung akan tertekan paru-paru, jadi tidurnya terlalu deep sleep. Kalau tidur miring ke kanan, liver tidak menekan lambung. Kalau tidur miring ke kiri, liver akan menekan lambung. Ya. Kemudian subhanallah tidur miring kanan, lambung sesuai dengan arah liver, seperti huruf J, dan sisa makanan biar mudah masuk. Kemudian tidur miring ke kanan akan didapati tulang punggung yang lurus. Ajib. Nah, wa subhanallah ketika bangun dari tidur juga baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, alhamdulillah setelah Engkau matikan kami ya Allah, Kau hidupkan kami. Kenapa? Ya kita termasuk apa? Wujud tanda kekuasaan Allah, Allah hidupkan kita kembali. Sebagaimana kita telah sampaikan, Syekh Shalih Fauzan telah berpendapat bahwasanya ketika kita tidur kadang sebagian roh kita keluar, bukan semua roh. Kalau semua roh keluar, ini berarti apa? Sudah meninggal. Tapi ketika tidur akhul maut, rohnya keluar sebagian. Ya, kemudian baca doa ini. Ya, subhanallah. Ketika bangun dari tidur, kebiasaan Nabi bersiwak. Ini menunjukkan apa? Kebiasaan bahwa Islam itu bersih. Ya, Islam itu bersih. Sebelum wudu cuci tangan 3 kali. Ya, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Sampai ada, sebagaimana telah kita sampaikan, ada seorang lelaki yang tidak suka dengan sunnah Nabi, ditawarkan siwak. Yuk, siwak nih. Ya, apa kata dia? Siwak ini biasanya permisi langsung dipraktekkan, biasanya untuk membersihkan lubang dubur saya setelah istinja. Menghina sunnah Nabi. Lalu apa terjadi?
perut dia sakit selama 9 bulan, teriak-teriak. Setelah 9 bulan keluar dari perutnya hewan seperti kelinci, punya cakar, kepalanya seperti ikan, punya 4 taring. Apa kata laki-laki ini? Demi Allah, hewan ini telah mencabik-cabik usus saya. 2 hari kemudian laki-laki ini mati, meninggal. Kenapa? Menghina sunnah Nabi. Kisah ini sangat yang sahih. Ada lagi orang laki-laki yang dinasihatkan pula, habis bangun tidur jangan langsung wudu, cuci tangan dulu 3 kali. Apa dalilnya? Disebutkan bahwasanya apa? Fa'ina kala tadri aina batat siyadu. Kenapa? Karena kamu enggak tahu di mana tangan kamu bermalam. Kemudian apa kata laki-laki ini? Tanganku bermalam ya di ranjang, aku tahu. Padahal ucapan ini seolah-olah ringan, tapi apa? Ingin menghinakan sunnah Nabi. Lalu apa yang terjadi? Esok harinya Allah jadikan ujung jarinya sampai sikunya masuk lubang duburnya sampai akhir wafatnya. Subhanallah. Allah kalau marah gara-gara menghina sunnah Nabi. Makanya Nabi bersabda, "Rubba rajulin yatakallam bil kalimah min sakhatillah la yulki fiha balan yahwi biha ila jahannam." Bisa jadi seorang lelaki mengucapkan hanya satu ucapan yang bikin Allah murka, Allah akan geret dia ke jahannam. Makanya hati-hati. Nah, kemudian subhanallah, bangun dari tidur, bersiwak, cuci tangan, ya. Kemudian apa? Baca doa bangun tidur, ya. Kemudian Anda sholat, bebersih, masya Allah. Kemudian yang Nabi sampaikan, kalau ada seseorang mau tidur, setan melepaskan tali ikatan di lehernya dengan 3 kali ikatan. Setiap satu ikatan, setan sambil membaca jampi-jampi. Alaika num tawil farqud. Bagi Anda tidur yang panjang, tidurlah Anda sampai 3 kali. Ketika bangun tidur, baca doa, ikatan itu lepas. Ketika wudhu, ikatan kedua lepas. Ketika sholat, ikatan ketiga lepas. Apa kata Rasulullah? Fa'asbaha rajulan thayyiban nafs nasyita. Maka pagi harinya dia akan menjadi laki-laki yang apa? Hatinya, jiwanya baik, dan dia menjadi orang yang semangat. Syuf ajib. Inilah orang muslim. Bangun dari tidur, hatinya baik, semangat. Enggak habis bangun tidur, sholat fajar, tidur lagi. Atau tidur terus. Seperti bulan Ramadan tidur ba'dal fajar sampai zuhur. Nah, subhanallah. Kemudian kalau sunnah ini enggak dilakukan, apa kata Rasulullah SAW? Fa'asbaha rajulan khabithan nafs kaslana. Kalau sunnah ini enggak diamalkan, apa yang terjadi? Dia akan menjadi orang apa? Jiwanya buruk dan pemalas. Subhanallah. Nah, ini sunnah-sunnah diajarkan Nabi SAW. Hukumnya tidur yang mubah menjadi yang mubah, namanya mubah, nggak ada pahala, nggak ada dosa di sisi Allah, menjadi berpahala gara-gara apa? Niat kita. Saya tidur, niatnya bangun malam untuk sholat malam, dapat pahala. Tidurnya apa? Menjalankan sunnah-sunnah yang Nabi lakukan, dapat pahala. Coba kalau tidur semua nggak dilakukan, nggak ada niat sholat malam, nggak ada niat bangun fajar, nggak ada niat menjalankan sunnah, nggak mengamalkan sunnah. Bayangin kalau 1 hari tidur kita 7 jam, berarti 1 hari sepertiga umur kita dari 24 jam habis untuk tidur, nggak ada pahala, nggak ada dosa di sisi Allah. Seandainya umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun habis umur kita nggak dicatat dosa pahala, sia-sia. Subhanallah. Gara-gara apa? Cuma tidur. Belum lagi nanti ngerumpi, ngopi, goes, belum lagi wisata, liburan. Sisa 40 tahun untuk apa? Nggak jelas ini, subhanallah. Iya kalau untuk ibadah, kalau untuk dosa 40 tahun sisanya. Rahmanallah jami'an. Subhanallah, para sahabat kebiasaan tidur juga di awal malam. Para sahabat kebiasaan tidur di awal malam. Sebagian sahabat ada yang sholat witirnya di awal malam. Sebagian sahabat ada yang sholat witirnya di akhir malam. Tergantung, silahkan, tergantung kebiasaan. Kalau Anda misalkan sedang kerja, kemudian Anda pulang ke rumah sudah jam 9, jam 10 malam, khawatir nggak bisa sholat tahajud, khawatir nggak bisa sholat witir, minimalnya lakukan witir di awal malam. Tidak ada disyaratkan sholat witir harus tidur dulu, nggak ada sunnahnya. Silahkan sah saja sholat witir. Dan perlu diketahui, ya, kalau sholat witir ditinggalkan, seperti di sepertiga malam ditinggalkan, kata Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat witir atau sholat malam di sepertiga malam, apa kata Imam Ahmad? Fafihi nifaq.
ada pada hatinya sifat kemunafikan. Kenapa demikian? Karena Allah sedang turun di langit dunia di sepertiga malam. Dan tidak perlu kepala kita ngayal membayangkan kalau Allah turun di sini berarti di Amerika kosong dong arsy-nya. Enggak. Itu hanya akal kita yang enggak mampu sampai mencerna bagaimana Allah. Tidak boleh kita membagaimanakan Allah. Kita tidak dituntut untuk membagaimanakan Allah, hanya dituntut untuk ibadah. Nah, ketika Allah turun ke langit dunia, Allah menjanjikan, "Man yad'uni fa astajib lah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah." Ya. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Kata Allah, janji Allah, barang siapa yang berdoa pasti kukabulkan. Barang siapa yang mohon ampun pasti kuampuni. Ya, barang siapa yang minta pasti kuberi. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada manusia yang melalaikan waktu-waktu yang Allah menawarkan dari hal-hal 3 hal ini, kemudian dia sengaja gak bangun, maka ada pada hatinya biji kemunafikan, kata Imam Ahmad. Nah, makanya sholat witir jangan ditinggalkan. Kalau Anda tidur niat bangun sholat malam, minimalnya sholat witir. Sholat witir bagian dari sholat malam. Ya, kalau Anda tidur sudah niat sholat malam tapi sudah kelewat, sudah terlanjur adzan fajar, Anda boleh mengqadha sholat witir Anda.